Selanjutnya adalah fungsi dalam manajemen, yaitu pengembangan, salah satu fungsinya pengembangan. Yang kelima adalah konsep pengembangan sumber daya makro, sumber daya manusia secara makro dan sumber daya secara mikro. Makro ini terdiri dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kualitas SDM secara umum dalam satu lingkup negara. Yang mikro adalah pada unit-unit kerja atau dalam perusahaan-perusahaan. Selanjutnya adalah teori Z, di mana tenaga kerja adalah kunci dari peningkatan produktivitas melalui pengembangan saling rasa percaya, kearifan, koordinasi, dan keakraban antar manajemen dan anak buah, sehingga diharapkan karyawan atau tenaga kerja memiliki lifetime employment atau bisa melaksanakan tugas sampai akhir hayatnya. Dibayangkan seperti itu, terjadinya slow motion and evaluation, di mana tingkat turnover dari tenaga kerja akan kecil. Sebagai contoh, negara-negara seperti Jepang, Korea, mereka memiliki turnover yang kecil dibandingkan dengan negara-negara Eropa seperti Amerika yang memiliki turnover yang sangat tinggi, di mana orang-orang akan mencari tempat atau mencari promosi jabatan yang lebih tinggi. Beda dengan teori Z yang menjadi dasar dari pembangunan Gemba Kaizen. Sebagai benchmark, kami ada beberapa penelitian terdahulu di mana menyatakan bahwa rata-rata praktek Kaizen ini atau long life continuous improvement ini adalah mencapai hasil dalam pencapaian produktivitas, volume produksi, penjualan, dan tingkat turnover yang kecil, sehingga membantu dalam mengatasi kekurangan dari kualitas maupun kuantitas tenaga kerja atau karyawan. Kerangka konsep di sini ada beberapa. Ada yang pertama adalah konsep siklus pembinaan sumber daya manusia, pasti karena kita berada dalam siklus itu. Direktorat Perusahaan Pelayanan berada dalam siklus itu. Yang kedua adalah pendekatan Gemba Kaizen. Yang ketiga adalah pendekatan manajemen, pasti karena manajemen nanti akan menjadi suatu piramida di mana pekerja, manajer, dan pimpinan atas berada di situ. Yang keempat adalah pendekatan PDCA dalam implementasi Gemba Kaizen. Yang kelima adalah mencoba menyusun model dari pengembangan sumber daya manusia. Berikut kami tampilkan model yang kami coba bangun. Nah, di sini terlihat bahwa polisi perairan diposisikan adalah di sini sebagai customer atau pengguna dari karyawan yang dihasilkan dari siklus yang pertama dan kedua, yaitu siklus penyediaan dan pendidikan, berharap bahwa mendapatkan employee atau pegawai yang sudah siap untuk melaksanakan tugas. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Ada permasalahan-permasalahan yang akan kami ungkap lebih mendalam dalam penulisan nantinya. Di sini terlihat ada piramida manajemen, di mana pegawai ada di sini, dia seluruhnya mengalami siklus penyediaan, pendidikan, dan perawatan pengakhiran. Selanjutnya, bagaimana Gemba Kaizen ini bisa berjalan adalah dengan pendekatan tadi PDCA tadi. Dari pendekatan PDCA ini diharapkan menghasilkan treatment atau upaya. Di antaranya ini kami contohkan ada learning, training, knowledge, experience, ability, growth, tour of duty, dan kompetensi. Dari beberapa hasil dari plan tadi, plan ini menghasilkan standardization yang kemudian akan diuji apakah bisa diterapkan dalam Gemba ini. Nah, setelah itu diharapkan karena continuous improvement cycle terus terjadi, sehingga akan menjadikan peningkatan kualitas dari karyawan secara berkesinambungan yang diharapkan memberikan customer satisfaction, yaitu kepuasan dari pengguna, di mana
karyawan dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peranannya secara baik dan benar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif eksploratif, yaitu menggambarkan suatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dengan memeriksa sebab dan akibatnya. Selanjutnya menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu peneliti mendekati objek penelitian dengan pikiran logis, tanpa asumsi, tanpa praduga, prasangka, ataupun konsep-konsep tertentu. Jadi kami akan berupaya sebagai peneliti yang netral menggunakan pendekatan fenomenologi. Deskripsi fokus penelitian ada 3. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, yaitu suatu kegiatan dalam memelihara dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan. Tadi dari hasil dari PDCA tadi menghasilkan effort atau treatment. Salah satunya ini kami sebutkan di sini. Yang kedua adalah evaluasi pengembangan sumber daya manusia, yaitu pengumpulan secara sistematis terdapat informasi deskriptif dan penilaian kegiatan baik pendidikan, pelatihan, dan penugasan yang diperlukan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Yang terakhir adalah model pengembangan PDCA, yaitu siklus penyempurnaan, perbaikan, berkesinambungan, dan peningkatan terus-menerus atau continuous improvement. Sumber data yang akan kami peroleh nantinya dan cara menentukan data. Yang pertama, penelitian sesuai dengan pembatasan tadi dilakukan di Tol Lair Kabupaten Bangkampori. Informan yang ditentukan adalah informan dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu di sisi operasional dan di sisi pembinaan atau manajerial. Selanjutnya data-data pendukung yang akan coba kami kumpulkan dari bagian sumber daya manusia sebagai pembanding pada saat triangulasi data. Selanjutnya model pencarian sumber data. Di sini ya saya perlihatkan kami mulai dari komandan kapal polisi. Kenapa? Karena komandan kapal polisi adalah user paling utama, karena dia adalah pemimpin dari operasional kapal-kapal polisi. Selanjutnya adalah kepala kamar mesin, di mana dia juga fokus pada pembinaan dari anggota mesin untuk menjamin kapal-kapal dapat melaksanakan operasional dengan baik. Selanjutnya adalah ini di sisi luar sistem adalah di subbagian sumber daya manusia. Kenapa kami tempatkan di sini? Karena dari sinilah yang menentukan orang-orang itu apakah akan ditugaskan di bagian deck atau di bagian mesin. Karena di kapal itu anak buah kapal atau employee di kapal dibagi menjadi 2, yaitu bagian deck dan bagian mesin. Selanjutnya secara manajerial atau pembinaan kami akan ke top manajernya, yaitu direktur kepolisian perairan. Terus komandan operasional lapangannya adalah kepala subdirektorat patroli perairan. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga adalah menyusun kisi-kisi pertanyaan dan pertanyaan yang relevan untuk menghadapi teknik yang kedua, wawancara, sehingga wawancara nanti dapat terstruktur, sehingga informasi-informasi yang didapatkan adalah informasi yang diperlukan dalam penyusunan disertasi ini, sehingga mencegah informasi yang didapat melebar. Observasi adalah mengamati secara langsung objek yang diperlukan dengan memperhatikan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang detail. Wawancara tadi sudah kami jelaskan kepada 2 bagian besar, yaitu pembinaan atau manajerial dan operasional. Selanjutnya daftar pertanyaan dan dokumentasi. Sasaran pertanyaan di bidang manajerial kami ada 4 sasaran nantinya. Yang pertama adalah direktur, yang kedua adalah kepala subdit patroli perairan, yang ketiga kepala urusan administrasi, yang keempat adalah kepala subbagian sumber daya manusia. Selanjutnya sasaran pertanyaan bidang operasional, pertama adalah komandan kapal, kedua kepala kamar mesin, yang ketiga anak buah kapal bagian dek, yang keempat anak buah kapal bagian mesin. Untuk dokumentasi
Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan mengamalkan tema yang coba diteliti.